Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu alal mursalin, amma ba'd. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita kembali dalam pembelajaran matematika. Ustadz ingatkan untuk yang pertama, luruskan niat kita dalam menuntut ilmu, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, jangan lupa berdoa sebelum belajar agar mendapatkan atau agar Allah memudahkan kita di dalam menyerap ilmu dan supaya kita juga bisa mendapatkan berkah dari ilmu tersebut. Kemudian titip doa agar wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk di pertemuan ketiga pada materi bilangan pecahan. Pada materi bilangan pecahan yang ketiga ini kita akan belajar tentang penjumlahan pada bilangan pecahan. Nah, bagaimanakah caranya dan materinya apa saja? Yang pertama adalah kita akan melakukan penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Kemudian penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan pecahan biasa, penjumlahan bilangan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda, dan penjumlahan bilangan pecahan biasa dengan bilangan pecahan campuran. Nah, untuk menjumlahkan bilangan pecahan memiliki syarat untuk menyamakan penyebut terlebih dahulu. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, maka kita bisa lakukan penjumlahan. Misalnya di sini adalah 3/4 ditambah 2/4, ya. 3/4 ditambah 2/4, di mana di sini penyebutnya yang di bawah ini nih sudah sama, yaitu sama-sama 4. Maka ya kita jumlahkan adalah yang atasnya, yaitu 3 tambah 2. Ya, ini dia. 3 tambah 2 adalah 5, ya. Kemudian kita jadikan pecahan campuran. 5 bagi 4 dapat 1, kemudian sisa 1 jadi 1/4, ya. Kemudian selanjutnya adalah 4/9 ditambah 2/9, ya. Penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan saja 4 tambah 2 yaitu 6. Kita sederhanakan, ya, kita sama-sama bagi dengan angka 3, ya, karena ini KPK-nya adalah FPB-nya adalah 3. Jadi 2/3, ya, seperti itu. Kemudian 4/13 ditambah 5/13, ini juga penyebutnya sudah sama-sama 13, maka kita tinggal jumlahkan. 4 tambah 5 adalah 9, yaitu 9/13. Berikutnya adalah penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan biasa, ya. Nah, untuk melakukannya kita harus mengubah bilangan bulat menjadi pecahan senilai dengan penyebut pada bilangan pecahan biasa. Maka di sini kita lihat misalnya 4 ditambah 3/5, maka kita harus mencari pecahan yang senilai dengan 4 tetapi punya penyebut 5, ya, yaitu tinggal kita kalikan sebenarnya 5 kali 4, ya. Jadinya kan harus penyebut 5, ya. Maka kita kalikan dia dengan 5/5, ya. Kenapa? Karena kan harus senilai dengan penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah 5, maka kita kalikan 5/5. 5 kali 4 adalah 20/5, gitu, ya. Maka menjadi 20/5 tambah 3/5 karena sudah sama ini, ya, maka kita jumlahkan 20 tambah 3, 23/5. Nah, kalau kita sederhanakan, kita jadikan dia pecahan biasa, sebetulnya balik lagi ke sini tadi 4, 3/5. Jadi ini kita untuk mengetahui saja sebenarnya cara bagaimana sih mengubahnya, ya, supaya dari bilangan bulat menjadi pecahan, ya. Kemudian bagaimana kita menjumlahkannya. Kemudian 6 ditambah 3/7, maka pecahan senilainya 6 dikali 7/7, ya, karena mengikuti dari apa? Mengikuti dari penyebutnya. Maka 6 kali 7 adalah 42/7, ya, 42/7.
7. Maka di sini 42/7 tambah 3/7 karena sudah sama-sama penyebutnya 7, tinggal kita jumlahkan 42 tambah 3 yaitu 45/7. Selanjutnya 8 tambah 4/11. Maka artinya dengan 8 kita kalikan 11/11 karena mengikuti apa? Mengikuti penyebutnya di sini 11. Maka kita kalikan 8 kali 11/11. Maka kita kalikan ke sini. 8 kali 11 adalah 88/11 ya. Tinggal tambah 4/11 dan sudah sama penyebutnya, jadi 88 tambah 4 itu 92/11. Begitu caranya ya. Dan nanti hasil akhirnya akan balik lagi jadi 84/11. Sama sebetulnya ya. Cuma ini sekali lagi untuk kita mengetahui bagaimana caranya menjumlahkannya ya. Kemudian penjumlahan bilangan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Ya, di sini ada dua cara. Cara pertama mengikuti rumus. Maka kita anggap polanya adalah A per B ditambah C per D. Maka rumusnya menjadi A dikali D. Ibaratnya ini kali silang sebetulnya ya. A per B ditambah C per D. Ini sebenarnya kali silang. A kali D sini. Kemudian B kali C nih ya, bukan D nih ya, mohon maaf nih. Yang ini B kali C ya, B kali C. Kemudian yang di bawah itu adalah B kali D ya. Jadi A kali D ditambah B kali C dibagi B kali D ya, ditambah B kali D. Di sini A-nya adalah 3, B-nya 4, C-nya 2, D-nya 3. Maka A kali D 3 kali 3. Kemudian B kali C yaitu 2 kali 4. B kali D 4 kali 3. Maka 3 kali 3 9. Kemudian 2 kali 4 8. Kemudian 4 kali 3 12. Ini ada sama dengan ini ya. Aduh, ada yang lewat. Ada sama dengan. Jadinya 9 tambah 8 adalah 17/12. Ini hasilnya adalah 17/12. Jadi kalau kita sederhanakan 17/12 kita dapatkan 1 sisa 5/12 ya. Ini kita sederhanakan jadi pecahan campuran. Selanjutnya 45 tambah 3/10. Kita ikuti rumus yaitu A kali D 4 kali 10. Kemudian B kali C 5 kali 3 ditambah dibagi B kali D itu 5 kali 10. 40 tambah 15. Ini dari sini 40 ya, 4 kali 10 40. 5 kali 3 ini 15. 40 tambah 15 55/50. Nah, kita sederhanakan menjadi 5/10 ya, 5/10. Ini sebentar, 55/50 ya, kita sederhanakan 5/50. Kita sederhanakan lagi bisa jadi 1/10 ya, sama-sama dibagi 5. Selanjutnya penjumlahan bilangan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda dengan cara kedua. Nah, cara kedua ini adalah menyamakan penyebut dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Contohnya 5/6 ditambah 3/8. Ya, kita cari KPK dari penyebutnya ya. Di sini 6 adalah 2 kali 3 dan 8 adalah 2 kali 2 kali 2. Nah, dalam KPK itu anak-anak ingat ya, bahwa dia mengambil semua bilangan ya, artinya semua bilangan dikalikan. Jika ada bilangan yang sama maka diambil pangkat yang paling tinggi. Di sini bilangan yang sama adalah angka 2. Pada 6 2-nya ada 1, sedangkan pada 8 2-nya ada 3. Maka berapa yang kita ambil? Yaitu yang di 8 2-nya ada 3. Maka 2 kali 2 ya, kali 2. Kemudian ada bilangan berapa lagi? 3. Kita taruh 3 karena syaratnya adalah semua bilangan ya, menjadi 2 kali 2 kali 2 3 adalah 24 ya, 24. Berarti KPK-nya adalah 24. Selanjutnya setelah kita tahu KPK-nya 24,
maka 5/6 ya sebenarnya dikalikan dengan bilangan yang menghasilkan 24 bagi 6, yaitu 4/4 ya. Atau boleh juga kita kalikan misalnya ya 5/6 dikalikan dengan 24. 5/6 dikali 24 sama dengan 24 bagi 6 adalah 4 ya. 4 kali 5 20, maka 20/24 ini 24/24 ya gitu ya. Atau bisa juga kita cari kira-kira 6 kali berapa hasilnya 24, itu 4, maka 5/6 dikali 4/4 ini jadi 20/24. Kemudian 8 dikalikan 3/3. Kenapa? Karena 8 supaya jadi 24 itu dikalikan 3, maka jadi 3/3 menjadi 9/24. Maka kalau sudah sama-sama 24 penyebutnya, tinggal kita jumlahkan. Berarti tinggal kita jumlahkan 20 tambah 9 jadi 29/24. Maka sisanya adalah 5/24. Ini kalau kita jadikan pecahan campuran. Yang terakhir itu penjumlahan bilangan pecahan biasa dengan bilangan pecahan campuran. Caranya adalah ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini adalah cara pertama. Contoh 3, 2/5 ditambah 3/4. Maka kita jadikan pecahan biasa dulu, yaitu tinggal kita kalikan 3 kali 5 tambah 2/5 menjadi 17/5. Ditambah 3/4, kemudian kita masukkan ke rumus ya. Kenapa? Karena di sini 5 dan 4 untuk KPK-nya adalah perkalian dari 5 dan 4, 20 ya. Maka kita kalikan silang 17 kali 4, 5 kali 3, kemudian penyebutnya kita kalikan 5 kali 4, 68 tambah 15/20, 83/20, hasilnya adalah 43/20. Cara kedua adalah memisahkan pecahan campuran dan menjadikan penjumlahan pecahan biasa. 3, 2/5 ditambah 3/4 sama dengan, jadinya 3 ditambah 2/5 ditambah 3/4 ya. Selanjutnya ya kita operasikan adalah 2/5 dan 3/4 saja, sedangkan 3-nya kita pisahkan dulu di luar. Jadinya kemudian kita kali silang 2 kali 4, 5 kali 3 per 5 kali 4. Maka 3 ditambah 8 tambah 15 ya per 20 sama dengan 3 tambah 23/20. Nah 23/20 ini kita ubah menjadi pecahan biasa nih ya. 23/20 diubah jadi pecahan biasa, jadinya 1 ya. 23 bagi 20 kan dapat 1, sisa 3/20 ya. Jadi yang ini nih ya. Nah di sini satunya yang ini dijumlahkan dengan yang ini, jadinya 3 tambah 1 ditambah 3/20, maka hasilnya 3 tambah 1 adalah 4 3/20 seperti itu. Nah mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti bagaimana caranya menjumlahkan bilangan pecahan ya dari poin 1 sampai poin 4 ya. Ada caranya, silakan dipilih cara yang lebih mudah bagi anak-anak untuk menjalankannya ya. Setelah ini silakan mengerjakan tugas yang sudah ditentukan ya. Jazakallahu khair sudah menyimak video sampai akhir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.